kemungkinan besar dia akan break this all time high kembali. Oke, nah pertanyaannya adalah kalau dia memang break all time high kembali, structure mana yang bisa kita pakai untuk ditradingkan untuk ambil posisi buy? Ya, start to look for the buy ketika dia bisa ambil liquidity di bawah ini. Targetnya adalah break 555. Kenapa Netflix secara fundamental ya, dia baru saja mendapatkan Warner Bros. Oke, dan kemudian setelah saya cek berita tersebut, saya lihat kembali structure-nya. So this is the structure. Impulse, correction, you will get another impulse. Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Desember 2025. Dan untuk minggu ini seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu dari ekonomi kalender agar teman-teman semuanya bisa mengetahui hari di mana market bakal volatile. Dan menurut saya untuk minggu ini volatilitas bakal dimulai besok hari Selasa, dimulai dengan Australian dollar cash rate di mana diperkirakan suku bunga bakal stay di 3,6%. Lalu yang penting itu adalah job opening, labor turnover summary hari Selasa besok jam 10 malam, dan sebelumnya itu ada ADP, weekly employment change. Ini waktunya tentatif masih. Dan kita bakal ada dua pair yang saya bakal share atau masuk dalam watchlist saya dalam minggu ini yang berkaitan dengan yen. That's why ini menjadi penting. Governor Weda speaks besok pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan menurut saya yang penting lagi next atau menjadi highlight utama minggu ini adalah Fed Fund Rate, di mana diperkirakan the Fed bakal potong suku bunga dari 4 menjadi 3,75%. Dan seperti apa kira-kira potential structure di market yang paling favorit dari semua trader, yaitu di market gold. Nanti saya akan share. Dan sebelum Fed Fund Rate ini kita bakal ketemu lagi di hari Rabu jam 8 malam. Jadi akan ada update menjelang FOMC itu seperti apa structure yang berjalan. Lalu yang penting lagi menurut saya itu adalah di employment change dan unemployment rate Australian dollar, karena saya akan share dua pair yang berkaitan dengan Australian dollar untuk minggu ini. Lalu unemployment claims, dan terakhir di hari Jumat itu adalah GDP dari pound sterling, dan saya akan share satu pair yang berkaitan dengan GBP ya di minggu ini yang masuk dalam watchlist saya. Nah, itu sekilas tentang hari-hari di mana market bakal volatile dalam minggu ini. Menurut saya itu dimulai dari Selasa, Kamis dini hari, dan hari Jumat. Oke, kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama, seperti biasa kita mulai dulu dari market gold. Nah, untuk market gold kita langsung ke 4 jam. Nah, untuk market gold, ya, personally saya masih lihat ini akan upside dan kemungkinan besar dia akan break this all time high kembali. Oke, nah pertanyaannya adalah kalau dia memang break all time high kembali, structure mana yang bisa kita pakai untuk ditradingkan, untuk ambil posisi buy. Nah, personally saya akan ambil posisi buy untuk minggu ini, ya, start to look for the buy ketika dia bisa ambil liquidity di bawah ini, 4163. Jadi dari harga sekarang dia perlu turun kurang lebih adalah 400 sampai 500 pips ke bawah, 4163. Harga berjalan 4211 per video ini dibuat. Mengapa? Karena kalau itu terjadi, maka strukturnya ada ini impulse, correction, you will get another impulse, ya, possibly to break all time high, ya, ini akan di break. Oke, so imagine kalau kita bisa enter di bawah ini, any buy setup ke atas ini adalah 2000 sampai 3000 pips potential profitnya. Oke, nah jadi yang dilakukan adalah kita tunggu dia break di bawah ini, kemudian kasih buy setup, then we are going to take it. Ya, untuk ke atas. Nah, sebelumnya dan menurut saya ada satu potential structure yang bisa kita tradingkan juga kalau ini terjadi, yaitu ini. Ya, kalau ini benar dia akan drop ke bawah, dan tapi di sini ada ini di lower time frame. Jadi tanpa break top di sini 4260-an, kalau ini terjadi di sisi sell, SL-nya di atas ini. Ya, SL-nya di atas ini. Kalau kita mau sell, SL-nya di atas ini. Oke, di atas high minggu lalu ya 4259. Oke, ya kita karena kenapa di lower time frame ini adalah apa? Ini adalah potential expanding flat. Kalau ini terjadi seperti ini, sell, SL di atas ini. Oke,
Itu untuk emas. Jadi kalau dia naik dulu 4220-an, kasih sell setup, SL-nya di atas ini drop ke bawah 4163, di bawah 4163, look for the buy setup untuk another all time high. Oke, it will take time, ya ini akan perlu waktu. Nanti saya akan update lagi di hari Rabu, ya Rabu jam 8 malam. Oke, itu outlook sementara untuk emas. Nah, next adalah oil. Nah, untuk oil menurut saya ya targetnya terdekat adalah 6150 dan 62. Major target untuk yang di sini, untuk bigger picture adalah di atas ini, break di atas ini. Oke, 70. Nah, sehingga sekarang saya akan cenderung lebih incar buy. Oke, ya, dan kita ada buy di sini terakhir 5840-an. Berjalan sekarang hampir 200 pips, 100-an pips, ya. Nah, sekarang kalau memang targetnya adalah ke 70, maka saya mau ini terjadi. Kalau ini terjadi, ya, dia drop kembali di bawah 5820-an, kalau saya nggak salah ini harganya, ya. Benar ya, 5820-an. Drop di bawah 5820-an, any buy setup saya akan ambil untuk add to winning position. Oke. Ya, begitu buy setup terjadi di bawah ini, posisi kedua di add, targetnya adalah 70. Along the way kita manage. Jadi kesimpulan untuk US oil, it's upside. Ya, upside ideally adalah di bawah 5825. Kita look for the buy setup kembali. Final invalidation adalah di bawah 5596. Targetnya adalah 70, level 70 kembali. Oke, itu untuk US oil. Berikutnya adalah silver. Nah, untuk silver saya punya posisi buy terakhir di sekitar level 58 di harga sekarang. Oke, karena structure yang ini. Nextnya gimana? Nextnya this is what we can expect di lower time frame tanpa break low di sini. This is heading up. Ya, ke level berapa? Ke level 60. Ya, 60 or even di atas 60. So, kesimpulannya ini adalah saya incer upside, ini upside, ini upside ya. Komoditi semua upside ya. Target atau direction adalah ke atas. Oke, itu untuk kategori komoditi. Kita sekarang ke forex. Nah, untuk forex kita udah hit take profit di 3370 dan sekarang marketnya menurut saya untuk GBP USD sedang konsolidasi. Ini konsolidasi yang sedang terjadi. You have impulse, correction, impulse, then this is your correction. Nah, koreksi ini akan kasih kita another chance untuk enter kembali, untuk ambil kembali. Okay, for another push to the upside. Tapi bukan di harga sekarang. Dari harga sekarang saya expect ini untuk dia ambil semua liquidity ini. Dia drop kembali, jadi expanding seperti ini, dan this is our buy. So, untuk buy menurut saya, ideally adalah dia kembali drop di harga 1.33, 162. Break kembali di bawah ini, any buy setup, ambil ke atas. Karena kenapa? Di bawah ini juga ada fair value gap yang sangat amat banyak ya yang bisa dia fill. Oke, ini adalah area fair value gap nih dari sini sampai sini. Oke, ini adalah area fair value gap untuk another push lagi ke atas. Jadi untuk GBP USD upside. USD Yen. Nah, untuk USD Yen minggu lalu kita sempat buy di sini kemudian kena stop loss di bawah ini, it's okay. Nah, sekarang yang saya mau dari USD Yen ini adalah saya mau lihat ini ke atas kembali. Oke, saya mau lihat ini ke atas kembali. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah ada one push ke atas dan saya perlu ini. Di lower time frame kalau ini terjadi, maka SL-nya di bawah ini. Atau kalau ini tidak terjadi pun, dari harga sekarang, misalkan dari sekarang ini dia tidak konsolidasi, malah dia break di bawah ini, look for the buy kembali. Oke, jadi either dari sekarang tanpa break low di bawah ini, terjadi complete correction, kita akan ambil buy ke atas, atau kalau enggak, dari sekarang dia kalau push drop di bawah ini, kita look for the buy setup di bawah ini. Oke, itu untuk USD Yen. Next adalah Aussie New Zealand. Nah, Aussie New Zealand saya punya posisi sell sebelumnya di sini, udah di stop lossnya di break even. Artinya tidak ada resiko sama sekali. Dan sekarang ada ke posisi kedua, ya sell, SL-nya di atas ini drop. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini adalah structure-nya. Kenaikannya ini sangat pelan, yang artinya adalah one more drop possible terjadi.
Dari mana asal atau penyebab dropnya? Bisa jadi dari news Aussie dollar yang tadi sudah dijelaskan di economy calendar yang ada di sini. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Oke, so let's see. Ya, SL-nya tipis. Ini adalah 1/3,86 risk reward-nya. Oke, trade kedua yang possible saya ambil setelah USD Yen, ya salah satunya kita akan pilih nanti, ya adalah ini juga sama, ini push ke atas dan kalau ini terjadi tanpa break low di sini, this is heading up. Atau kalau dari sini pun dia drop ke bawah di sini, di bawah ini, low ini, look for the buy set up di bawah low ini lagi, ya untuk another push ke atas. Oke, ini sama ya kurang lebih dengan USD Yen. Terakhir adalah Euro AUD. Nah, Euro AUD ini juga cukup menarik karena kenapa? Karena kalau kita asumsikan ini adalah impulse, ini adalah correction, dan koreksi ini ternyata sudah memenuhi secara time factor lebih lama daripada impulse di depan. So, ya, untuk pair Euro AUD, we look for the buy set up. Jadi dari komoditi sampai dengan forex sekarang kita look for the buy set up, ya, di harga sekarang ataupun di lower low daripada harga berjalan sekarang. Oke, itu untuk Euro AUD karena kalau ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini artinya adalah expanding for another push. Dan secara time factor dari sini ke sini, ini sudah lebih lama. Oke, mari kita hitung. Ini adalah 461. Dan kalau kita ini tarik ke sini, ya ini baru 420-an. Artinya ini sudah makan waktu lebih lama daripada impulse di depannya. Oke, itu untuk Euro AUD. Berikutnya kita masuk ke kategori market index and stocks. Untuk minggu ini, menurut saya ini masih bakal jadi week for indices market, ya. Ini adalah minggu untuk market index and stock kembali. Apa saja? Pertama kita mulai dari US30. Nah, untuk US30 pada saat ini saya punya 3 posisi. Pertama adalah dari 46 ribuan, yang kedua adalah 47.300-an, yang ketiga adalah 47.900-an. Oke, at the moment targetnya adalah all time high. Ya, dia akan break another all time high kembali karena seperti yang saya sudah jelaskan, ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, expanding ke atas, dia kasih dia di sini kasih konfirmasi, di sini kasih konfirmasi, di sini kasih konfirmasi, this is heading up. Jadi any drop is just another pullback before another up. Jadi targetnya adalah menurut saya paling dekat 48.500. Another all time high akan terjadi di Dow Jones. Oke. Jadi ini adalah upside. Oke, berikutnya adalah UK 100. Nah, ini saya mau bahas UK 100. Ini lagi drop, udah drop di bawah ini. Ini adalah harga di mana memang saya inginkan ini terjadi untuk buy. Jadi, we are looking for the buy setup untuk FTSE. Ya, targetnya kemana? Targetnya adalah minimum break di stop 9.790-an atau 9.800. The best case adalah 9.900 or even 10.000. Oke, another all time high. Ya, untuk UK 100 atau FTSE. Yang berikutnya adalah Nasdaq. Nah, Nasdaq saya punya posisi buy dari harga 25.300-an saat ini plus kurang lebih nyaris 400 pips. Ya, target saya adalah another all time high di sekitar 26.300. Any drop terjadi di sini, this is just another opportunity to add to winning position ke atas. So, US 30, UK 100, US 100 atau Nasdaq ini upside semuanya, ya. Lalu US 500 atau S&P 500 ini juga sama, targetnya adalah break di stop. Jadi any complete correction yang terjadi di sini, drop sekali lagi pun, this is just another pullback before another all time high, ya. Possible di atas 7.000. Nah, next adalah Microsoft. Nah, Microsoft ini saya sudah punya posisi di harga sekitar 476,50 atau 477. Oke, target saya adalah break this high 555. Oke, this is my trade ya, 1/5,6, 5,36 potensialnya ya. Oke, jadi SL-nya di bawah ini, even kalau dia drop di bawah ini sekalipun, this is just another extension before another up. Ya, jadi untuk Microsoft
target saya adalah upside. Oke. Jadi kalau kalian belum buy, ya kalian bisa buy. Oke, SL-nya di bawah ini. Kalaupun dia drop di bawah ini, biarkan kena SL dulu, lalu ada buy setup di bawah ini, re-enter kembali. Targetnya adalah break 555. Oke, itu untuk Microsoft. Satu hal lagi, stok yang menurut saya potensial itu adalah Netflix. Kenapa Netflix? Secara fundamental, ya dia baru saja mendapatkan Warner Bros. Oke, kalian bisa cek beritanya. By weekend kemarin itu sangat banyak, rame di media sosial. Oke, dan kemudian setelah saya cek berita tersebut, saya lihat kembali strukturnya. So, this is the structure. Impulse, correction, you will get another impulse. Jadi, targetnya adalah break this hike. Ya, 130-an. Minimum 120-an. Jadi dari harga sekarang itu adalah potensial 20-30% upside ke atas. Oke, itu untuk Netflix ya. Jadi ini adalah stok yang menurut saya sangat interesting. Jadi either dari harga sekarang kita buy ataupun dia drop kembali di bawah 100, prepare for the buy. Oke. Ya, karena ini adalah di luar daripada structure, di luar daripada berita tersebut, ini juga adalah produk yang kita gunakan sehari-hari. Benar nggak? Oke, itu tadi untuk indices and stocks. Terakhir adalah crypto. Nah, untuk crypto, saya prefer untuk buy ketika harga bisa break kembali di bawah ini. Ya, 87.800-an. Oke, nah, low di sini ini krusial. Kenapa? Karena low di sini ini saya nggak expect terjadi, lalu dia push ke atas dan dia kasih konsolidasi. Nah, konsolidasi kenaikan di sini juga cukup konsolidasi. Menurut saya kalau terjadi one more drop di bawah ini, or even di bawah ini, the best case paling ideal itu adalah di bawah ini kembali. Tapi untuk di bawah ini kembali mungkin agak sulit untuk saat ini. Oke, jadi kalau yang buy, kita tidak expect harga break di bawah low ini. Low ini cukup krusial. Impulse, correction, you will get another impulse. Oke, jadi Bitcoin itu adalah upside. Ya, kebetulan minggu ini semua upside. Ya, look for the buy setup. Ethereum juga sama. One more break di bawah low ini adalah ideal. Nah, apa pertanda market nggak akan break low di sini lagi? Kalau di lower time frame dia kasih complete correction seperti ini. Yang artinya adalah dia akan berkata kepada kita, this is heading up. Oke, udah push naik ke atas. This is my confirmation. I will continue to go higher. Oke, jadi ini konfirmasinya. Tapi kalau tanpa ini, dia drop sekali lagi pun, ya SL-nya di bawah ini. Paling bagus sebenarnya, paling ideal itu adalah break di bawah ini. But I cannot see that at the moment. Ya, saya nggak bisa lihat itu pada saat sekarang ini. Oke, jadi untuk Ethereum maupun untuk Bitcoin, targetnya adalah upside. Oke, so I think that's it. Itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi di midweek market update nanti pada hari Rabu jam 8 malam. Oke, yaitu tanggal 10 Rabu jam 8 malam untuk midweek market update sekaligus preview sebelum terjadinya FOMC untuk bulan Desember ini. Oke, trade with care, all the best for your trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.